Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian di channel Andi Wahyu 41, channelnya Matematika Mudah dan Ceria. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi fungsi, namun lebih khusus lagi tentang relasi. Untuk itu adik-adik sekalian silakan simak videonya sampai tuntas. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian relasi. Secara bahasa, relasi adalah artinya hubungan. Dalam matematika, relasi adalah aturan yang menghubungkan pemasangan dari A ke anggota B. Anggota A itu namanya daerah asal atau domain, sedangkan daerah B namanya daerah kawan atau kodomain. Jadi, pengertian relasi bisa juga adalah aturan yang menghubungkan pemasangan daerah asal dan daerah kawan, atau domain dengan kodomain. Itu adalah pengertian dari relasi. Dalam matematika ada beberapa nama relasi, misalnya lebih kurang, lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, 2 kali dari, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak yang lain nama relasi dalam matematika, tergantung apa yang diminta dari soal. Untuk jelasnya saya berikan contoh ini. Contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nama relasinya adalah banyaknya roda. A ini adalah banyaknya roda, sedangkan B adalah nama kendaraan. Jadi kita hubungkan dengan tanda panah. Misalnya 2 adalah banyaknya roda dari motor. Bisa juga 2 banyaknya roda dari sepeda. Kemudian 3 banyaknya roda dari becak. Kemudian 3 juga banyaknya roda dari bemor. Kemudian 4 banyaknya roda dari mobil. Jadi adalah diagram panah himpunan A ke himpunan B. Perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa tidak harus A itu semua ada tanda panahnya menuju ke B. Demikian juga sebaliknya B tidak harus terisi semua dengan tanda panah. Tergantung dari soal. Baik, kita melangkah ke cara menyatakan relasi. Ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Contohnya seperti yang baru saya jelaskan. Kemudian dengan diagram kartesius, yaitu pada bidang koordinat sumber X dan sumber Y. Kemudian ada namanya himpunan pasangan berurutan, disebut satu-satu secara berurut. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, diagram panah. Saya berikan contoh, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, Budi dan Bakde suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panahnya. Nah, sekarang kita buat 2 lingkaran seperti ini. Boleh juga kotak, di mana A itu adalah nama orang, B adalah nama olahraganya. Sekarang kita hubungkan dengan tanda panah masing-masing sesuai dengan apa yang diketahui dari soal. Misalnya Anto suka sepak bola, berarti Anto tanda panah ke sepak bola. Andi suka voli dan bulu tangkis, berarti Andi ini arahnya ke voli, arahnya ke bulu tangkis. Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, Budi ke basket, Budi ke sepak bola. Bakde juga ke basket, Bakde juga ke sepak bola. Jadi ini adalah diagram panah yang menunjukkan hubungan antara A ke B dengan nama relasi suka. Anto suka sepak bola dan seterusnya. Baik, saya berikan contoh yang kedua. Misalnya P adalah 1, 2, 3, 4. Q anggotanya 2, 4, dan 8. Sekarang kita mau nyatakan relasinya dengan nama relasi setengah dari. Dan kemudian yang kedua faktor dari. Maksudnya setengah dari adalah P itu setengah dari Q. Maksudnya faktor dari adalah P itu faktor dari Q. Sekarang bagaimana hubungannya dalam diagram panah? Kita buat kotak.
di mana P adalah anggotanya 1, 2, 3, 4 sesuai yang ada dari soal. Kemudian Q 2, 4, 6, 8 sesuai dari soal. Sekarang kita hubungkan dengan nama setengah dari. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengah dari 8. Jadi ini adalah diagram panah untuk setengah dari. Sekarang untuk faktor dari, kita tulis juga anggotanya seperti tadi. Dari P, Q juga kita tulis. Kemudian kita hubungkan 1 faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8. Demikian juga itu faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, faktor dari 8. Sedangkan 3 hanya merupakan faktor dari 6. Tidak ada 4, tidak ada 2, sehingga tidak ada pedangnya ke sana. 4 faktor dari 4 dan faktor dari 6. Jadi inilah diagram panah untuk soal ini. Sekarang kita melangkah ke cara yang kedua, yaitu diagram kartesius. Soalnya seperti ini, diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, sampai 10. Sekarang diminta untuk membuat diagram kartesius yang nama hubungannya 1 lebihnya dari. Kemudian B akar kuadrat dari. Maksudnya A itu 1 lebihnya dari B. Atau A itu akar kuadrat dari B. Untuk melihat itu, kita buatkan diagram kartesius dengan nama himpunan A bagian bawah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 6, 7, 8, 9 tidak perlu. Kemudian B yang berdiri ini 1, 2, 3, sampai 10. Kita tulis 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian kita berikan titik-titik sesuai dengan apa yang diminta dari soal. Misalnya 1 sesuai dengan nama hubungannya 1 lebihnya dari. Berarti 1 itu 1 lebihnya dari 2. 1 lebihnya dari 2. Kemudian 2. Kemudian 2, 1 lebihnya dari 3. 3, 1 lebih dari 4. 4, 1 lebih dari 5. Kemudian 5, 1 lebihnya dari 6. Kemudian kita melangkah ke diagram kartesius yang kedua, sama saja tadi. Buatkan nama himpunan 1 sampai 10. 5 saja cukup. Kemudian himpunan B 1 sampai 10. Kemudian kita isi titik-titik sesuai dengan hubungannya akar kuadrat dari. Misalnya 1 akar kuadrat dari 1. 2 akar kuadrat dari 4. 3 akar kuadrat dari 9. Maaf, 1 di sini ya, ini lurus 1 ini. 0 di sini, ini 1. Perlu saya jelaskan bahwa tidak semua harus ada isinya seperti ini. 4 ada di sini, tapi 4 adalah akar kuadrat dari 16, tidak ada 16 di sini. Jadi tidak perlu diisi. Demikian juga 5 akar kuadrat dari 25, tidak ada. Jadi cukup yang terisi saja yang ada di soal. Sekarang kita lanjut ke pasangan berurutan. Misalnya himpunan A 1, 2, 3, sampai 25, B 1, 2, 3, sampai 10. Sekarang bagaimana pasangan berurutannya? Kuadrat dari 2 kali dari 1 kurangnya dari. Agar kita langsung ke yang A. Kuadrat dari. Jadi 1 kuadrat dari 1. Maka ditulis 1 ke 1. Kemudian 4, ada 4 di sini. 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Kemudian 25 kuadrat dari 5. Perlu adik-adik sekalian melihat bahwa tidak semua angka yang ada di sini kita ambil. Misalnya 2. Ini 2 kuadrat tidak ada dari sini. Demikian juga 3 tidak diambil karena tidak ada 3 kuadrat dari ini. Jadi diambil saja sesuai dengan jawaban masing-masing. Sekarang B 2 kali. Jadi 2 ini, 2 pasangan berurutannya 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2.
6, 2 kali dari 3, dan seterusnya. Ada yang tidak diambil? 3, karena tidak ada 3 2 kali dari 1,5 mestinya, tapi tidak ada 1,5 di sini, jadi kita tidak ambil. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kita ambil saja sesuai dengan kebutuhan. Sampai terakhir 20, 2 kali dari 10. Kita tidak ambil 25, karena 25 2 kali dari 12,5, tidak ada 12,5 di sini, sehingga kita tidak ambil 25. Sekarang kita lanjut ke C, 1 kurangnya dari. Kita ambil 1 kurangnya dari 2, 2 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, dan seterusnya sampai 9, 1 kurangnya dari 10. Di sini hanya 1 sampai 9 saja diambil, karena yang lain tidak ada pasangannya di sini. Misalnya 25, 1 kurangnya dari 24, tidak ada 24 di sini. Sehingga kita ambil saja sesuai kebutuhan. Ini adalah menyatakan relasi dengan pasangan berurutan. Ditulis satu-satu secara berurut. Untuk lebih jelasnya saya berikan satu contoh yang memuat ketiga cara itu. Misalnya A 1 2 3 4, B 1 2 3 4 5. Sekarang nyatakan relasi kurang dari dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kita ambil contoh yang pertama, jawaban yang pertama, diagram panah. Jadi 1 kurangnya dari. Jadi 1 itu 1 kurangnya dari 2, 1 kurangnya dari 3. Maaf, 1 ya kurang dari ya, kurang dari. Bukan 1 kurang, semua kurang, yang jelas kurang dari. Jadi 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5. Demikian juga 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5. 3 kurang dari 4, kurang dari 5. 4 sendiri hanya kurang dari 5. Jadi 1 saja tanda panahnya. Ini adalah diagram panah. Sekarang diagram kartesius. Himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Himpunan B sampai 5 saja. Sekarang 1 kurangnya. Nah, 1 kurangnya dari 2, 1 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, 1 kurangnya dari 5. Jadi bertumpuk-tumpuk di sini karena 1 ada kurangnya dari 4 bilangan ini. 2 kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5. 3 kurang dari 4, kurang dari 5. 4 hanya 1 kurang dari 5. Sehingga diagram kartesiusnya seperti ini. Sekarang ke pasangan berurutan. Ini lebih mudah sebenarnya. Tidak perlu menggambar, cukup ditulis. Kalau sudah punya seperti ini, kita tulis saja 1, 2, ini. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 3, 2, 4, 2, 5. Kemudian 3, 4, ini 3, 5. Kemudian terakhir 4, 5. Jadi lebih mudah sebanyak pasangan berurutan dituliskan. Tidak perlu menggambar. Nah, demikian penyampaian saya tentang relasi dan fungsi, khususnya tentang relasi. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami materi yang disajikan. Jangan lupa videonya di like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.